tolak-menolak dan tarik-menarik, ini kan akan berhubungan dengan beberapa hal, diantaranya adalah muatan. Ya, muatan. Jika material itu muatannya berlawanan, ya pasti dia akan saling tarik-menarik. Tapi kalau materialnya itu muatannya sama, negatif dengan negatif, positif dengan positif, maka yang terjadi adalah repulsif atau tolakan. Nah, apa juga yang berpengaruh di sini? Nah, ini ya, gaya kolom. Kalau kita bisa lihat dari rumusnya itu gaya force sama dengan GADB itu adalah partikelnya yang berdekatan per R kuadrat. R-nya itu apa? R itu adalah distance. Distance itu apa? Jarak. Jarak antara partikel A dan partikel B. Jadi dari persamaan ini kita tahu bahwa gaya selain dipengaruhi oleh muatan, juga dipengaruhi oleh jarak. Jarak antara dua partikel yang saling berinteraksi tadi. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya interaksi yang terjadi antar partikel ketika dia mempunyai muatan yang berlawanan itu ada 3. Yang pertama adalah proton dalam inti yang bermuatan positif, gitu ya. Lalu yang kedua adalah elektron yang mengelilingi inti. Kemudian yang ketiga antara ion positif dan negatif. Nah, itu kan yang terjadi ya. Kalau kita bicara interaksi tolak, interaksi tarik menarik. Sehingga dari sini ada beberapa tipe dan kuat ikatan yang terjadi ketika suatu materi itu terhubungkan dengan suatu ikatan. Jadi ada different types of bonding found in matter. Ada kategori-kategori yang membedakan jenis ikatan yang terjadi pada suatu materi. Nah, ada berapa? Secara garis besar ada 4. Yang pertama ada ikatan ionik, itu ya tadi ya tolakan, tarikan, attractive forces. Ionik itu adalah tarikan yang terjadi antara anion dan kation. Oppositively charged ions. Jadi ion yang mempunyai perbedaan muatan yaitu anion dan kation itu akan membentuk ikatan ionik. Ada tarikan, ada gaya tarikan, attractive forces di situ. Lalu berikutnya ada ikatan kovalen. Ini juga attractive forces, gaya tarikan. Apa yang terjadi? Tarikan antara apa? Antara nuklei and valence electrons, antara inti dan elektron pada ikatan valensi. Lalu selanjutnya ada juga metallic bonding atau ikatan logam. Ikatan logam juga terjadi tarikan antara siapa? Antara inti. Inti itu ada protonnya ya, proton bermuatan positif ya. Jadi antara inti dan elektron bermuatan negatif. Lalu yang terakhir ada intermolecular forces atau kita artikan gaya tarik intermolekular. Nah, ini akan kita bahas tadi ya di pertemuan yang terakhir menjelang UAS. Itu adalah interaksi yang terjadi secara individual antar elektron-elektron. Yang muatannya bukan muatan yang nyata antara positif dan negatif, tapi muatan parsial. Muatan parsial yang ada pada molekul-molekul dan dia dapat berinteraksi. Itu akan berpengaruh terhadap sifat fisik maupun sifat kimia. Itu akan kita pelajari nanti. Baik, dari 4 itu sekarang kita fokus hanya pada ikatan kovalen saja. Ya, ikatan ionik akan dibahas oleh Bu, ikatan logam akan dibahas oleh Bu Aini. Gaya tarik intermolekuler akan kita bahas pada pertemuan terakhir. Sekarang di awal pertemuan kita bahas tentang ikatan kovalen. Oke, sekarang saya mau tahu siapa yang masih ingat apa definisi ikatan kovalen? Apa definisinya? Ada satu kata yang ya, ada frase ya yang itu pasti Anda ingat, yaitu pemakaian bersama elektron valensi, ya kan? Ikatan kovalen itu melibatkan pemakaian bersama elektron valensi. Nah, sama di sini juga yang sudah saya buat, yang saya tebalkan, tapi kemudian ada tambahan
by two adjacent atoms. Apa itu? Pemakaian bersama elektron valensi antara dua atom yang saling berdekatan. Ya, harus ada yang saling berdekatannya. Karena kalau dia tidak berdekatan, tidak akan terjadi interaksi orbital yang kemudian menuju ke arah pembentukan ikatan kovalen. Jadi pemakaian bersama elektron valensi antar dua atom yang saling berdekatan. Nah, biasanya ikatan kovalen terjadi seringnya pada unsur-unsur non-logam. Contohnya karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah, oleh karena unsur-unsur ini yang sering digunakan untuk pembentukan persenyawaan organik, nah, saya makanya diberi tugas untuk mengisi tentang ikatan kovalen. Nanti Bu Aini dan Bu Lulu yang akan membahas tentang ikatan-ikatan yang banyak terjadi di persenyawaan anorganik. Gitu ya, anorganik. Kalau saya di organik. Sebenarnya tidak ada batas nyata, cuman supaya lebih enak aja karena mendalami bidang yang berbeda, makanya pembagian materinya seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana sih pembentukan ikatan kovalen pada persenyawaan yang paling sederhana. Apa persenyawaan yang paling sederhana? Misalnya pada molekul H2. Apa yang terjadi ketika ada dua molekul atom hidrogen, katakanlah Ha dan Hb, itu terjadi interaksi. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini ya misalnya ada Ha dan Hb. Dia membentuk ikatan kovalen. Nah, apa yang terjadi? Kita ingat tadi ada dua gaya yang terjadi ketika partikel berinteraksi. Apakah itu repulsion atau tolak menolak, ataukah itu attraction atau tarik menarik, ya kan? Masih ingat ya? Oke, di sini kita lihat apa yang terjadi repulsion, tolak menolak terjadi kalau muatannya sama. Oh, muatannya sama itu apa? Antara inti Ha dengan inti Hb. Itu sama muatannya. Jadi yang terjadi adalah tolakan. Lalu berikutnya apa lagi yang sama? Elektron antara Ha dan Hb itu muatannya sama, negatif, sehingga itu juga yang terjadi tolakan. Sebentar ya, saya. Oke, lanjut. Selain repulsion, apa yang terjadi? Ada attraction, ada apa tadi attraction? Masih ingat nggak? Iya, tarik menarik itu antara partikel yang bermuatan apa? Bermuatan berbeda. Contohnya di sini antara elektron dengan inti. Ya, elektron dengan inti. Sehingga kalau kita buat datanya antara gaya repulsif dan gaya atraktif, Anda bisa lihat tulisannya di bawah itu. Bahwa repulsif, tolakan itu terjadi pasti antara partikel yang muatannya sama, elektron dengan elektron, inti dengan inti. Tapi kalau tolakan terjadi pada partikel yang muatannya berbeda, elektron atau inti, elektron dengan inti juga. Kenapa? Karena di inti ada yang namanya proton. Muatannya proton apa? Positif. Positif, karena itu ada istilah berpikirlah positif seperti proton. Positive think like a proton. Think positive like proton. Gitu ya. Kita juga harus selalu berpikir positif di tengah apapun itu. Oke, nah sekarang apa yang terjadi kalau partikel-partikel itu berinteraksi? Kita harus lihat jenis interaksinya. Kalau interaksi tolakan itu, kalau interaksi tarikan, attractive forces, ya tarikan, forces are greater, lebih besar daripada repulsive forces. Kalau tarikannya lebih besar daripada tolakan, maka akan terbentuk ikatan kovalen. A covalent bond forms.
Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, tarikan yang lebih besar daripada tolakan, maka tidak akan terbentuk ikatan kovalen. A covalent bond does not form. Kalau nggak terbentuk gimana? Maka atomsnya remain isolated. Atomnya tetap dalam kondisi terpisah, terisolasi, nggak terjadi ikatan kovalen. Bisa dipahami sampai sini ya? Ini logika aja kan, ya? Ini kan logika aja, nggak perlu pemahaman lebih kan? Logika yang terjadi bagaimana ketika gaya tolakan lebih besar daripada gaya tarikan, yang nggak akan terjadi ikatan kovalen. Nah, kenapa? Nah, itu tadi gaya tarikan dan tolakan sesuai dengan hukum Coulomb yang di depan, masih ingat ya? Ada yang namanya R. R itu apa tadi? R kuadrat. Jarak, betul. Nah, gaya maupun tolakan dan tarikan yang terjadi pada hal itu dipengaruhi oleh jarak, distance between hydrogen atoms. At large distances, pada jarak yang lebar, jauh, apa yang terjadi? Kalau pada large distances, neither attractive nor repulsive forces are important. Nggak akan terjadi, tolakan nggak terjadi, tarikan nggak terjadi karena terlalu jauh. Sehingga apa? No bond forms, tidak ada ikatan yang terbentuk. Di sini dikatakan ikatan kovalen ya. Karena ikatan kovalen itu harus terjadi overlapping seperti tangan saya ini. Overlapping begini, overlapping orbital. Ya, overlapping orbital begini. Kalau terlalu jauh nggak bisa overlapping. Gitu ya. Anda kalau jauh nggak bisa salaman kan? Nah, kalau pada short distances gimana? Short itu apa? Pada jarak yang terlalu dekat. Salah juga ternyata. Kenapa? Karena repulsive forces are stronger than attractive forces. Pada jarak yang terlalu dekat, justru yang lebih besar adalah gaya tolakan, repulsifnya dibanding gaya tarikan. Nah, sehingga itu pun membuat ikatan tidak terbentuk. Oke, selanjutnya Anda perhatikan pada gambar di bawah ini. Nah, coba Anda lihat di situ ya, ada angka 1, 2, 3. Kelihatan? Sudah bisa lihat? Warna hitam dibundir hitam. 1, 2, 3. Nah, ini adalah grafik dari sumbu X-nya itu jarak antar inti, satuannya PM pikometer, dan suhu Y-nya itu adalah energi potensial kilojoule per mol. Nah, sekarang saya ingin siapa yang bisa menerangkan apa maksudnya nomor 1. Nanti saya tulis nama dan NIM-nya, saya berikan nilai keaktifan yang jawabnya tepat. Nomor 1 itu maksudnya apa? Kemarin kelas A juga saya berikan pertanyaan yang sama. Nomor 1 artinya apa? Maknanya apa di nomor 1? Pada pembentukan molekul hidrogen. Yuk, saya udah catat nih, saya udah siapkan pulpen untuk mencatat nama sama NIM-nya yang hari ini ikut berpartisipasi. Siapa yang bisa, yuk coba aja, nggak apa-apa. Saya mau mencoba. Miftahul Jana, ya betul. Iya. Oke, silakan. Atom hidrogen terlalu berdekatan dan intinya tolak menolak. Ya, jadi kalau berdekatan tadi apa yang lebih besar? Gaya apa yang besar?
gaya tolakannya lebih besar. Ya, gaya tolakan. Gaya tolakan yang terjadi bisa antara muatan yang sama, antara proton dengan proton yang ada pada inti. Lalu apa lagi yang menolak, saling tolak menolak apa lagi? Inti yang tolak menolak inti yang muatannya berbeda. Kalau muatannya berbeda, apa? Tolak menolak atau tarik menarik? Kalau inti berbeda tarik menarik, kalau sama tolak menarik. Ya, di inti itu selalu ada proton. Proton muatannya positif. Jadi yang tarik menarik, yang tolak menolak itu antara inti di hidrogen A dengan inti di hidrogen B. Ya. Satu lagi apa yang saling tolak menolak juga, yang muatannya sama? Yang muatannya sama. Apa? Elektron. Iya, elektron di hidrogen A dan elektron di hidrogen B. Itu kan muatannya juga sama ya. Nah, itu juga yang tolak menolak. Ya, karena terlalu dekat itu yang terjadi. Oke, Miftahul Jannah ini berapa? 3 digit terakhir. 043. Yang keras? 043. 043. Baik, berikutnya siapa yang bisa jawab nomor 3 sekarang? Yang nomor 3. Saya, Bu. Siapa ya? Dwi Adinda. Kok nggak kelihatan ini? Coba. Dwi Adinda. Oke, silakan. Atomnya terlalu jauh dengan inti, jadi tidak terjadi interaksi. Energinya 0. Iya, betul ya. Jadi terlalu jauh sehingga nggak terjadi tarikan maupun tolakan. Ya, kalau itu ya berarti tidak terjadi ikatan. Tidak terjadi ikatan. Ya. Dwi Adinda NIM-nya nomor berapa? 071, Bu. 071. Ya. Lalu kita lanjut yang nomor 2 saya jawab sendiri ya. Yang nomor 2 itu kondisi di mana apa? Gaya tarikan lebih besar daripada gaya tolakan sehingga disitulah terjadi ikatan kovalen antara Ha dan Hb membentuk H2. Dan ternyata di situ ketika diukur jarak antara inti Ha dan Hb itu sama dengan 74 pikometer. Itu ya, bukan sentimeter, ini kecil ya, pikometer. 1 pikometer sama dengan 10 pangkat min 12 meter. Jadi kalau Anda ukur, nah itu jaraknya 74. Jadi bisa dikatakan panjang ikatan yang terbentuk dalam molekul H2 sama dengan 74 pikometer. Nah, ini yang kemudian terjadi molekul H2 ketika Ha dan Hb saling berinteraksi, maka yang terjadi adalah ikatan kovalen yang ada pada H2. Ini ya yang Anda bisa lihat di sini. Jadi H2. Nah, garis ini kan menunjukkan bahwa terjadi ikatan. Ya kan, terjadi ikatan. Dan garis ini representatif dari adanya 2 elektron. Ingat ya, ingat ya, 2 elektron yang akhirnya membentuk ikatan kovalen. 2 elektron ini berasal satu dari Ha, misal kita katakan Ha, satu lagi dari Hb. Ya kan, saling pemakaian bersama elektron valensi, Ha punya 1, Hb punya 1, membentuk molekul H2, sehingga satu garis di sini representatif terdiri dari 2 elektron, 2 titik, gitu ya kan, 2 titik. Jadi perlu pasangan elektron untuk membentuk ikatan. Itu makanya kimia itu digambarkan juga menunjukkan interaksi antara manusia yang saling bekerja sama. Nah,
Ini untuk mempermudah penggambaran bagaimana sih ikatan kovalen terbentuk, digunakanlah struktur Lewis. Sudah pernah belajar struktur Lewis ya? Struktur Lewis itu menggambarkan tentang bagaimana ikatan yang terbentuk dalam suatu molekul dengan dihubungkan garis, dan di situ kita juga tahu apakah ada atom yang mempunyai pasangan elektron bebas atau mandiri atau berbeda. Nah, dengan mempelajari struktur Lewis banyak hal yang bisa kita ketahui ya berdasarkan yang ada di sini. Kita bisa tahu geometrinya elektron, pasangan elektron, kita tahu bentuk molekul, kita tahu polaritas molekul. Dengan struktur Lewis juga kita akan tahu sifat-sifat ikatan yang tadi bond properties, diantaranya adalah jumlah ikatan yang terbentuk, orde ikatan, struktur resonansinya, dan juga distribusi elektron. Dengan polaritas molekul kita juga akan tahu chemical reactivity-nya, reaktivitas kimianya bagaimana, juga diantaranya physical properties ya, sifat-sifat fisik. Misalnya vapor pressure itu tekanan uap, solubility, kelarutan, juga titik didih dan titik lelehnya. Nah, pada Lewis struktur Anda mengenal yang namanya hukum oktet? Tahu ya? Hukum oktet. Apa sih hukum oktet itu? Bahwa jumlah elektron yang mengelilingi satu atom pada suatu molekul sama dengan berapa? 8. Sama dengan 8. Kenapa ya kok 8 ya? Nah, kan seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa ikatan kovalen banyak melibatkan unsur-unsur di golongan non-logam. Contohnya apa? Unsur-unsurnya C, H, O, N, ya. Dan ini semuanya itu kalau kita tulis konfigurasi elektronnya, mentoknya itu di orbital 2p. Jadi kalau tulis 1s2, 2s2, 2p6. Nah, ini kan elektron valensinya ya. Nah, berapa nih jumlahnya? Jumlahnya berapa? 8. 2 tambah 6. Nah, 8. Nah, dari sinilah munculnya hukum oktet. Ya, karena itu tadi selalu umumnya melibatkan logam, maka maksimum jumlah elektron yang terisi pada golongan logam itu umumnya 8. Itu ya, tapi nanti juga ada perkecualian. Dikatakan di sini, the octet rule states, ya, hukum oktet mengatakan bahwa that most atoms in a Lewis structures are surrounded by no more, tidak lebih dari than 8 electrons. Tapi most ya, dikatakan di sini most. Apa artinya most? Sebagian besar atom. Sebagian besar, ada juga berarti yang tidak mematuhi golongan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menentukan menentukan struktur Lewis. Fokus ya, siapkan catatannya. Contohnya di sini ada 2, ada PF3 ya, ada PF3 di contoh 1 PF3 dan juga CO2. Nah, langkah step 0 kalau saya tambahkan di step yang nomor 0 adalah Anda harus tentukan konfigurasi elektronnya. Ya, konfigurasi elektron. Sekarang contoh PF3 P. Anda sudah bisa tulis konfigurasi elektronnya. Berapa nomor atomnya? P itu 15. Nah, dari konfigurasi elektron maka kita akan tahu jumlah elektron valensi. Ya, jadi kita akan bisa menentukan jumlah elektron valensinya. Contohnya di sini P itu jumlah elektron valensinya ada 5. Kalau F itu ada 7.
Jadi nomor atomnya P berapa? 7. F berapa? 9. Ya. Coba Anda lihat di SP. Nah, fosfor ada 5. F ada 7. P ada 5 berarti 5 ditambah. F-nya ada 3 di PR3 berarti 3 kali 7. 5 ditambah 3 kali 7. Berarti berapa jumlah elektron valensi? Ada 26 elektron. Nah, ketika kita hitung sebagai pasangan elektron atau electron pairs, maka 26 dibagi 2. Berapa dapatnya? 13. Ya, dapatnya berapa? 13. Jadi kita bisa katakan jumlah elektron valensi pada PR3 itu ada 26 elektron atau sama dengan 13 pasang elektron. Ingat, kalau ngomong pasang berarti kita hitungnya berapa? 2. Ya, satu pasang sepatu ya. Kiri tok nggak kanan tok tapi sepakat kiri dan kanan. Sekarang kita hitung pada CO2. C. Nah, C berapa? C ada 4 elektron valensinya. Oksigen ada berapa? Ada 6. C-nya 1 berarti 4 ditambah oksigennya 2 ya 2 kali 6. Sama dengan berapa? 16 elektron. 16 elektron itu sebanding dengan 8 pasang elektron. Paham step 0 dan step 1? Sudah bisa? Oke, lanjut sekarang pada step 2. Step 2, arrange atoms. Nah, kalau Anda lihat di sini, itu ada atom yang jumlahnya 1, ada yang jumlahnya lebih dari 1, ya kan? Nah, yang jumlahnya 1 itu berfungsi sebagai central atoms, atau atom pusat. Nah, pada PR3, mana yang jumlahnya 1? P. Berarti ini sebagai atom pusat. Ya, sekarang pada CO2, mana yang jumlahnya 1? P. Ini juga sebagai atom pusat. Sedangkan yang jumlahnya lebih dari 1, Anda tempatkan mengelilingi atom pusat. Jadi ini F mengelilingi P. Terus O mengelilingi C. Ya, sudah. Nah, lalu step yang nomor 3, add single atoms. Nah, setelah disusun gini, tambahkan bentukkan ikatan tunggal di antaranya. Antara F dengan P berarti terbentuk berapa jumlahnya ikatan tunggalnya? Ada 1, 2, 3. Ada 3 ikatan tunggal yang terbentuk. Dan ingat, setiap ikatan tunggal memerlukan berapa elektron? 2. Oke. Berarti dengan membentuk 3 ikatan, berapa jumlah elektron yang sudah terpakai? 6. Berarti 26 dikurangi 6 untuk membentuk ikatan tunggal. Sisanya tinggal 20 elektron. Paham ya sampai sini ya? Kita lihat juga ke CO2. CO2 hubungkan ini hubungkan satu single bond. Ini 1, 2, 1, 2. Kepakai berapa? 4. Pakai 4. Tadi ada 16. Berarti 16 dikurangi 4. Sisanya tinggal 12. Udah diinget-inget ya sisanya ya, kita ke slide berikutnya. Nah, sekarang step yang nomor 4. Tambahkan jumlah elektron yang tersisa sesuai dengan hukum Octet. Nah, misal di sini antara F dan P itu kan sudah ada 2 elektron gini ya. Berarti F kurang berapa? Untuk jadi 8. Kurang berapa kalau udah ada 2?
Kurang 6, Ibu. Kurang 6. Maka tambahkan 6 di sini supaya jumlah F-nya di sini sama dengan 8. Ya, ini juga F-nya tambahkan 6 sama dengan 8. Sudah memenuhi hukum oktet. F 8. Nah, P-nya yang di tengah kurang berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang berapa? Kurang 2. Kurang 2. Nah, tambahkan 2 supaya sama dengan 8. Nah, berapa jumlah elektron yang kita tambahkan? Tadi setiap F kita tambahkan 6, ya kan? Berarti 3 kali 6. Terus di B kita tambahkan berapa tadi? 2. Berapa jumlah semuanya? 18 tambah 20. Habis kan? Sudah habis ya? Sisanya tadi kan 20. Nah, berarti inilah yang kita sebut sebagai struktur Lewis untuk PF3. Selesai. Ya, itu sudah selesai struktur Lewis untuk senyawa PF3. Lanjut kita sekarang ke CO2. Ada CO2, Anda lihat. Ini ada 2, ini ada 2 juga. Oh, untuk mencapai oktet berarti harus ditambah 6, kayak F tadi kan. Nah, ini sudah 8. Ini juga sudah 8. Gitu ya. Berarti yang ditambahkan berapa? Masing-masing O kan 6. Berarti 2 kali 6 sama dengan 12. Udah habis, ya kan? Elektronnya udah habis. Yang sisanya tadi kan cuma 12 kan? Nah, sedangkan yang di C, berapa yang atom yang mengelilingi C? Berapa jumlah elektron yang mengelilingi C? Berapa? Coba dihitung itu, ya, berapa? 4, Ibu. 4, Bu. 4, iya loh, kok belum memenuhi oktet? Ya kan? 4. Nah, gimana? Nah, kita lihat kemudian juga melalui eksperimen bahwa ini PEB, pasangan elektron bebas pada O, itu disumbangkan untuk membentuk ikatan rangkap di sini. Ini juga membentuk ikatan rangkap di sini. Sehingga antara O, C, dan O akan terbentuk ikatan rangkap 2 atau double bond. Nah, berarti representatif setiap ikatan ini berarti ini terbentuk 2. Ada 2. Sekarang kita lihat. Yang mengelilingi O berapa? 4 tambah 4 kan 8. Yang mengelilingi O yang sebelah sini 8 juga. Yang mengelilingi C berapa? 8. Sudah selesai. Jadi CO2 ini adalah bentuk struktur Lewis untuk CO2. Dari sini ada pertanyaan? Paham ya? Oke, kita lanjut sekarang. Tapi juga ada yang namanya exception. Jadi seperti saya katakan ya, exception itu adalah perkecualian. Perkecualian untuk hukum oktet. Misalnya ada senyawa BF3. Nah, ini BF3. Kita lihat sekarang BF3 hitung yang mengelilingi F, berapa jumlah elektronnya? Berapa? Ini berapa yang mengelilingi? 8. Semuanya sudah 8 kan ya? Nah, sekarang yang di B berapa? 6. Ini kenapa kok enggak PEB pada F itu disumbangkan 1 kayak gini tadi Bu, kayak CO3? Ya, supaya ini bisa B-nya 8. Nah, Anda perlu ingat bahwa struktur Lewis itu digunakan untuk menjelaskan ikatan yang terbentuk pada persenyawaan di alam. Nah, jadi teori yang mendukung gimana sih cara menjelaskan distribusi elektron yang ada pada molekul. Nah, ketika di alam diketahui bahwa BF3 bentuknya yang kayak gini. Dia tidak kemudian merubah menjadi ikatan rangkap antara B dan F1.
Karena pada BF3 dia akan berfungsi sebagai asam Lewis. Dan dia akan bereaksi dengan basa Lewis. Jadi 6 di sini berarti dia punya orbital kosong. Dia punya orbital kosong yang dapat digunakan untuk menampung PEB yang ada pada N. Itu. Jadi ini asam Lewis, ini basa Lewis. Akhirnya terbentuklah reaksi konjugasi. Makanya BF3 ini termasuk yang exception, tidak memenuhi hukum Octet karena di alam ya memang kayak gitu. Ingat ini teori, ya teori. Jadi untuk menjelaskan persenyalaan yang ada di. Ada lagi exception yang berikutnya, ada nitrogen monoksida. Nah ini siapa yang bisa nulis struktur Lewisnya nitrogen monoksida? Anda tulis di kertas yang agak besar, terus juga yang tebal, terus yang bisa ditunjukkan ke layar. Nanti saya lihat yang benar tak kasih poin. Nitrogen monoksida. Nitrogen berapa nomor atomnya nitrogen? 7 ya. 7 ya. 7N. Ya. Terus kalau oksigen berapa nomor atomnya? 8 ya, berarti elektron valensinya N berapa? Elektron valensinya N ada berapa? 5. Oksigen berapa elektron valensinya? 6. Ayo siapa yang bisa? Langsung aja buat struktur Lewisnya untuk nitrogen monoksida. Ada yang sudah? Sudah? Yuk ditunjukkan ke layarnya gitu aja. Nanti saya lihat siapa yang sudah. Jangan lama-lama ya, kita masih ada 20 lebih slide yang harus dibahas. Yuk Dea sudah? Dea Frista sudah? Coba ditunjukkan.
Bentar, Bu. Atau ada lain yang mau nyoba? Oke, Dea. Di itu lagi, dekatkan lagi, nggak kelihatan saya. Masih belum, coba lagi. Ya, nggak apa-apa, coba lagi. Yuk, yang lainnya. Siapa yang mau nyoba? Miftah mau nyoba? Udah buat? Miftahul Jannah sudah? Sebentar. Oke, yang lain. Aulia Zahra sudah? Coba aja, coba lihat. Saya lihat sebentar saya. Dikatakan di situ bahwa jumlah elektron valensinya ada 11, benar ya? 5 tambah 6 kan sama dengan 11. Lalu karena ada satu elektron yang tidak berpasangan, maka itu yang disebut dengan free radicals atau radikal bebas. Radikal bebas ini adalah salah satu jenis intermediate yang akan kita pelajari nanti pada semester 5 di mata kuliah kimia organik fisik. Nah, salah satu sifat yang sangat berbahaya dari radikal bebas itu adalah dia sangat reaktif, highly reactive. Dia akan nubruk semua sel ya kalau ada dalam tubuh dan akan membentuk radikal baru. Sehingga dia sangat merusak kalau makanya kan ada sering di TV itu kan radikal bebas menyebabkan penyakit penurunan kesehatan salah satunya itu. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini Anda harus tahu berapa jumlah tangan atau jumlah ikatan yang dapat dibentuk oleh atom-atom yang menyusun suatu molekul. Ya. N itu bisa bentuk berapa, O itu bisa berapa. Oke, saya hitung sampai 5 ya supaya nggak lama-lama. Oke, 1, 2. Mencoba. Siapa ini yang mau jawab? Saya, Bu. Saya siapa namanya? Nurul Yulaica. Sama. Kayaknya itu deh Nurul apa sinyalmu deh kayaknya masalah. Mana ya saya nyari Nurul, mana ya Nurul ya? Nurul siapa tadi? Ini, Bu. Salma, Bu. Salma. Oh, Salma Salsabila. Oke, didekatkan lagi Salma, nggak kelihatan ya. Masih belum, tapi sudah mendekati. Ada satu lagi yang mau nyoba. Sama sudah mendekati. Izin mencoba. Oke, siapa? Widya Dana. Siapa yang mau coba? Oke. Iya, itu tadi sama kayak Salma ya. Sedikit lagi. Satu lagi. Saya izin mencoba, Bu. Siapa? Aulia.
Ya, coba didekatkan, nggak kelihatan. Dekatkan lagi. Megangnya jangan di bawah. Kalau ketekuk, kamu megangnya di atas ya. Tanganmu nutupi tulisannya. Nah, gitu. Tapi terus saya nggak bisa lihat itu jumlah ikatan yang terbentuk antara N dan O ada berapa, Aulia? Ikatan ganda, Bu, 2. Belum, sama seperti yang tadi ya. Nah, kita lihat sekarang. Nih ya. N itu bisa bentuk 3 dengan O. Sehingga dia sisanya di sini. O itu pakai 3. Nah, ini yang membentuk radikal bebas. Tidak berpasangan. Jadi radikal bebasnya ada di O, bukan di N. Ya, N itu bisa membentuk ikatan sampai 3. Makanya tadi NH3, ya NH3 dia kan bisa bentuk begini kan. Nah, ada 2 PIB. Itu ya. Jadi yang membentuk radikal bebasnya ada di O. Bukan di N. Itu ya. Oke. Sekarang ada juga lainnya yang tidak memenuhi hukum oktet adalah SF4. Anda lihat F itu 8, sudah 8. S-nya berapa? S-nya di sini berapa? 10. Nah, iya, kalau BF3 tadi kurang 2, ini malah kelebihan 2. Ya, jadi di sini dia sebagai pasal Lewis. Oke, lanjut, ada yang namanya struktur resonansi. Nah, ada beberapa persenyawaan atau molekul pada persenyawaan tertentu itu dia mempunyai lebih dari satu struktur Lewis. Ya, dia punya lebih dari satu struktur Lewis. Oleh karena itu muncul teori untuk menjelaskan hal itu yang namanya struktur resonansi. Apa itu struktur resonansi? Struktur resonansi itu bisa diartikan secara simpel bahwa susunan atomnya sama. Susunan atom sama. Tapi susunan elektronnya beda. Ya. Jadi pada struktur Lewis penataan atom pusat yang mengelilingi itu sama, susunan atomnya sama. Tapi susunan elektronnya yang beda. Itu namanya struktur resonansi. Nah, apa fungsinya struktur resonansi? Dengan struktur resonansi kita bisa melakukan pendekatan yang tentu harus didukung dengan data eksperimental bahwa pada suatu molekul itu ada beberapa penjelasan tentang jarak ikatan maupun sudut ikatan. Nanti kita akan baca lebih jauh ya. Nah, contohnya ini pada ozon atau O3. Pada ozon atau O3 itu dia mempunyai struktur Lewis 2. Nah, lihat ya, ada 2 struktur Lewis. Yang pertama, ikatan rangkapnya berada di sebelah sini, sebelah kiri. Yang kedua, ikatan rangkap berada di sebelah kanan. Tapi Anda lihat susunan atomnya sama. Ini nggak kelihatan ya, karena semua atomnya sama kan. Nanti kita lihat yang beda ya. Gitu. Ya, jadi Anda lihat bedanya. Ini di sebelah kiri, ini di sebelah kanan. Nah, terus ini tanda panahnya harus begini, bolak-balik. Ya, bolak-balik. Kalau Anda tulis begini, nah ini salah. Kenapa? Tanda panah ini digunakan sebelah kanannya itu adalah reaktan, sebelah kirinya produk. Padahal struktur resonansi ini adalah persenyawaan yang sama atau beda? Struktur resonansi itu persenyawaannya sama. Hanya susunan elektronnya aja yang beda. Tapi kalau kita bicara reaktan dan produk, ini adalah senyawa yang berbeda karena sudah terjadi reaksi kimia.
Sehingga reaktan dan produk itu berbeda. Itu ya. Jadi nanti kalau Anda ditanya struktur resonansi, tanda panahnya kayak gini, langsung salah. Harusnya yang benar bolak-balik untuk menandakan bahwa struktur yang kiri itu sama dengan struktur yang kanan. Ya, struktur kiri sama dengan struktur kanan. Yang beda itu cuma susunan elektronnya saja. Ya. Nah, itu ya. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa oh, berarti ada perbedaan pada ozon. Ada yang rangkap 2, ada yang single. Tapi kemudian ini juga ditelaah dengan menggunakan eksperimental, terlihat bahwa ternyata memang ada perbedaan dari angle sudut ikatan maupun dari jarak ikatan. Gitu ya. Jadi dikatakan ini itu enggak selalu ikatan rangkap, tapi juga bisa ikatan tunggal. Jadi dikatakan in between, di antara ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Nah, contoh lain, ini misalnya yang lebih jelas ya, CO2. Anda lihat berapa jumlah struktur resonansi yang ada pada CO2? Ada 1, 2, 3, ya kan? Ada 3. Lihat, susunan atomnya sama, C tetap di tengah, ya kan? Dikelilingi oleh O, begitu juga itu, C di tengah. Ini juga C-nya di tengah. Yang beda adalah kalau ini ada terbentuk ikatan rangkap di sebelah kanan, ini ikatan rangkapnya di sebelah kiri, ini ikatan rangkap 2 kayak yang tadi. Itu ya. Nah, ini yang disebut dengan struktur resonansi CO2. Jadi nanti kalau Anda diminta tulis struktur resonansi dari molekul tertentu, ya Anda tulis. Paham ya sampai sini ya, struktur resonansi. Lanjut, sekarang ada yang namanya bond properties atau sifat-sifat ikatan. Nah, si ikatan itu mempengaruhi sifat fisik maupun sifat kimianya. Contoh perbedaan yang sangat nyata itu pada gas nitrogen. Nitrogen kalau kita tulis struktur nulisnya itu begini. Nah, dia dihubungkan oleh triple bond, ikatan rangkap 3, yang itu unreactive karena strong banget. Karena kuat, ya rangkap 3 itu kuat sehingga dikatakan dia unreactive, tidak reaktif. Nah, bandingkan dengan hidrazin N2H4 kalau kita tulis ini. Nah, hidrazin itu setiap pada NN-nya dihubungkan dengan single bond. Nah, single bond ini yang membuat dia high reaktif. Jadi sangat reaktif, bahkan dia digunakan sebagai bahan bakar roket. Ya, digunakan sebagai bahan bakar roket hidrazin. Jadi roket itu nggak menggunakan Petramax ya, nggak menggunakan Pertalite, nggak menggunakan solar. Beda bahan bakarnya. Namanya hidrazin. Itu sebagai bahan bakar roket. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata ikatan yang terbentuk antara atom itu berpengaruh baik terhadap sifat fisik maupun sifat kimianya. Terlihat pada ini ya, NN itu triple bond itu dikatakan unreactive. Tapi begitu ini single bond ini sangat high reactive. Paham ya? Bedanya antara triple bond dan single bond dan dilihat dari reaktivitasnya. Nah, ini kemudian kita sebut dengan order ikatan. Gampang banget. Order ikatan itu adalah jumlah ikatan yang terbentuk akibat adanya interaksi pasangan elektron antara atom yang saling berikatan. Jadi misal kalau ini alkana, terus ini alkena, ini alkuna, berarti order ikatan kalau alkana 1, kalau alkena 2, kalau alkuna 3. Gampang kan? Terus kalau misalnya ini CO ya berarti ini 2. Kalau ini N kayak tadi ini berarti berapa? 3.
Udah ya, itu ordernya. Lalu ada juga panjang ikatan. Anda katakan tadi kan pada H2, tadi H2. Pada H2 ini tadi kan dia panjang ikatannya. Nah, panjang ikatannya tadi 74 km. Panjang ikatan itu adalah jarak yang menghubungkan antara inti atom satu dengan inti atom lain, itu namanya panjang ikatan. Jadi kalau ini HA, ini HB, yang jarak antara inti satu yang lain itu namanya panjang ikatan, dan nanti 74 km untuk H2. Betul ya? Jadi dikatakan bahwa panjang ikatan itu adalah jarak antara inti atom satu dengan yang lain ketika energinya dalam kondisi minimalis. Dan ini ditentukan menggunakan alat yang namanya X-ray crystallography. Nah, kita berdoa semoga alat yang dipesan oleh Universitas Negeri Malang ya, kristalografi oleh almarhum Profesor Effendi. Beliau itu yang mengembangkan kristalografi khususnya di Jawa Timur ini. Sebelum meninggal karena COVID, beliau sempat memesan alat kristalografi ini, tapi belum datang. Semoga nanti ada penerusnya dan kita bisa melakukan penelitian di bidang kristalografi ini ya. Anda bisa, terutama di bidang anorganik, pembentukan kristal-kristal yang nanti kita bisa lihat. Banyak penggunaannya, aplikasinya di dunia sehari-hari itu banyak. Mulai dari transportasi, mulai dari peralatan masak ya yang kita gunakan itu juga menggunakan kristal. Nah itu ya alatnya namanya X-ray crystal. Nah dengan begitu, dengan menggunakan alat itu, maka bisa dilihat berapa panjang ikatan yang terbentuk ketika terjadi ikatan. Misal tadi antara H dengan H, bacanya ini ya 74. Antara C dengan N itu 142 dan satuannya pikometer. Itu ya, itu cara bacanya. Ini data ini dikumpulkan dengan mengumpulkan data dari berbagai eksperimen yang menggunakan alat X-ray crystallography menentukan panjang ikatan antara atom satu dengan yang lain. Lalu selanjutnya ada, ini ada data tentang average bond length. Nah, sekarang saya mau Anda analisis siapa yang bisa. Di sini kita lihat, kita kelompokkan misalnya ada yang ini kelompok double bond, ya kan? Ini kelompok double bond. Ini kelompok triple bond. Nah, saya mau coba Anda kaitkan antara apa hubungannya antara order ikatan dengan panjang ikatan. Bagaimana hubungannya? Yuk, yang bisa analisis apa hubungan antara bagaimana pola ya, bisa pola ya, pola order ikatan dihubungkan dengan panjang ikatan. Gimana? Siapa yang mau nyoba? Dea Frista. Oke, silakan. Iya. Semakin banyak orde ikatan, maka panjang ikatannya semakin pendek. Karena artinya apa wis, bukan karena, artinya semakin besar order ikatan maka panjang ikatan semakin pendek. Artinya apa? Artinya orde ikatan dan panjang ikatan itu berbanding terbalik. Terus? Udah, Bu. Udah. Kalau panjang ikatannya itu lebih kecil, itu berarti dia lebih kuat atau lebih lemah?
Lebih gampang diputus atau lebih sukar diputus? Kalau panjang ikatan itu pendek, ya pendek atau lebih kecil, itu artinya dia ikatannya lebih kuat atau lebih lemah. Lebih kuat, Bu. Lebih kuat, ya. Kalau ikatannya lebih kuat, berarti dia mudah diputus atau sukar diputus. Suka diputus. Sukar diputus. Jadi di sini kesimpulannya bahwa semakin besar orde ikatan, maka panjang ikatan menjadi lebih kecil, artinya ikatan lebih kuat atau lebih sukar diputus. Gitu ya. Oke, Dea Frista. Berapa? 3 digit terakhir. Dea, 3 digit terakhirnya berapa? Oke, kayaknya jaringannya bermasalah ya. Gitu ya. Jadi dari sini Anda bisa tahu ketika Anda melihat angka, Anda lihat analisis kira-kira apa yang bisa didapat dari angka-angka itu. Nah, dari sini coba sekarang kita bisa simpulkan bahwa ada pola tren pada panjang ikatan. Kalau tadi hubungannya dengan orde ikatan, sekarang hubungannya dengan jari-jari atom. Nah, dari jari-jari atom. Kalau saya punya HF, di sini ya, HF, HCl, HBr, HI, mana yang panjang ikatannya lebih besar? Nah, sebelum dijawab, saya kasih petunjuk bahwa kalau berdasarkan sistem periode unsur, maka ukuran dari F, Cl, Br, I itu dari atas ke bawah semakin besar. Nah, saya ulangi lagi nih kasih petunjuk. Nah, ini kemudian dihubungkan dengan H gitu ya. H. Mana panjang ikatan antara HF, HCl, HBr, HI ini yang lebih besar atau yang paling besar? Panjang ikatan mana yang paling besar? Yang mana? Biasanya yang paling atas atau yang paling bawah, gitu kan? Apakah HF, apa HI? Yuk, udah dikasih visualisasi itu. Saya gambarkan bulat-bulatan itu, tambah besar kepala. Dari situ coba dianalisis. Yuk, siapa yang bisa? Dicoba aja yuk. Siapa? Zahra. Ya, oke, Zahra. Karena
Apanya lebih banyak? Bang, order ikannya sama lo ya. Order ikatannya berapa ini semuanya? Order ikatannya berapa? Order ikatannya berapa ini kalau saya tulis? Tuh, ayo jangan bilang 3. Berapa order ikatannya? 1 ya, 1 ya. Jadi order ikatannya sama. Ya ini ya, order ikatannya sama. Tapi kemudian panjang ikatannya sama apa enggak? Ternyata beda. Benar jawabannya Zahra tadi ya. Yang paling panjang, yang paling besar panjang ikatannya adalah HI karena jari-jari atomnya besar. Ingat definisi panjang ikatan itu adalah jarak yang menghubungkan antara inti satu dengan inti yang lainnya, gitu kan? Jadi kalau ini H, yang ini I, karena dia lebih besar, otomatis jarak yang jari-jarinya juga lebih besar ada di sini, gitu kan? Dibanding dengan F yang begini, itu ya. Jadi ini HI. Jadi dikatakan jari-jari atomnya besar, maka panjang ikatannya juga besar. Itu ya. Oke, Zahra, Nun berapa? Zahra Nabila. Oke. Lanjut sekarang. Yang pertama ini tadi ya, ini sudah kita bahas hubungan antara panjang ikatan dan order ikatan. Ini sudah kita bahas tadi ya di awal. Yang tadi antara ini dan ini order ikatan. Nah ini Anda lihat bahwa ini ordernya 1, ordernya 2, ini ordernya 3. Nah Anda lihat dia akan semakin panjang ikatan, semakin kecil, ya kan? Order ikatan semakin besar. Itu ya tadi ya hubungannya ya. Lanjut sekarang ada energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutus ikatan dalam fase gas. Ya, itu adalah energi ikatan. Jadi energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan pada fase gas. Contoh yang sederhana yaitu pada molekul H2. Untuk memutus ikatan H2 menjadi 2 mol hidrogen seperti ini dibutuhkan energi 436 kilojoule per mol. Artinya energi itu diperlukan untuk memutus H2 per 1 mol. Itu yang disebut dengan energi ikatan. Nah, energi ikatan itu kalau kita lihat dari prosesnya dikatakan breaking bonds atau memutus ikatan is an endothermic process. Jadi untuk memutus ikatan itu butuh atau melepaskan energi. Endothermis itu apa? Lepas atau butuh energi? Butuh. Iya, butuh energi. Jadi untuk memutus ikatan itu butuh energi. Prosesnya endothermis. Oleh sebab itu nilainya selalu positive values. Conversely, kebalikannya pembentukan ikatan itu selalu eksotermis prosesnya, dan dia berarti melepaskan energi. Ini kalau kita kaitkan dengan silaturahim ya, ketika kita menjalin silaturahim itu kita selalu mendapatkan energi positif dari situ jika niat kita baik, niat kita bagus ya. Itu salah satu contoh supaya gampang ingat ya. Ketika kita menjalin suatu rahim maka energi positif terbentuk. Artinya kita menghasilkan energi eksotermis. Tapi ketika kita memutus tali silaturahim, sebenarnya kita itu memerlukan energi karena ada rasa sakit di situ, rasa sedih, ya kan? Jadi membutuhkan energi. Nah, dengan menggunakan alat ya, dengan teknologi, dengan teknik pengukuran tertentu, nah ini menghasilkan data seperti ini. Ya, ini adalah energi single yang digunakan untuk memutus ikatan tunggal, ya, ikatan tunggal ini.
antara C dengan C, antara CN dan sebagainya. Bahkan di sini ya masih ada yang ada konfirmasi, kalau dari di sini kan ada tanda tanya gitu kan ya. Jadi ini masih perlu penelusuran lebih lanjut. Jadi ini sifatnya masih dinamis. Ya, ilmu itu sifatnya dinamis. Dia akan berkembang mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan. Sama seperti yang dulu lah kita katakan dulu itu bumi itu datar ya kan zaman dulu. Sekarang sudah banyak orang yang ke angkasa luar sana dan melihat bahwa bumi itu bulat. Walaupun masih aja sekarang itu ada yang mengatakan bumi itu masih datar gitu. Ya, ya, jadi perlu yang namanya belajar. Nah sekarang kita lihat average bond energies ya, melibatkan yang multiple bond. Nah ini Anda lihat kalau kita garis di sini ada berapa kelompok ini, ada satu double bond gitu ya, ini juga CN, terus ini. Nah bagaimana polanya? Bagaimana polanya? Oh ini nyambung ke sini. Yang berbeda. Polanya adalah semakin besar order ikatan semakin besar, bagaimana energi ikatannya semakin besar juga. Gitu ya. Order ikatan semakin besar, maka semakin besar juga energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan tersebut. Jadi tadi itu kalau double bond dengan triple bond maka energi yang dibutuhkan besar triple bond. Nah ya, bond energy increases with increasing bond order. Tadi sudah kita bahas ya. Lalu sekarang resonansi structure and bond order. Nah gimana kalau kita punya struktur resonansi yang itu kan melibatkan dua atau lebih struktur logis. Gimana cara ngitung order ikatannya? Contoh pada NO2 ini ya. Contohnya pada NO2. Langsung aja di slide sini. NO2. Kalau kita tulis NO2 ya, NO2 di sini. Kita lihat N itu atom pusat dikelilingi oleh O. Terus di sini dia bisa membentuk begini. Ini ada 4, ini ada 2, ini ada 6. Nah, kalau tempatnya nggak cukup, Anda bisa tulis begini juga. Nah, ya, kalau sampai kiri kanan gitu ya. Tuh. Nah, ini juga bisa pindah begini kan. Nah, ini yang 6, ini yang 2, ini yang 4. Nah, terus gimana Bu cara ngitung order ikatannya? Nah, di sini itu kadang-kadang 2, di sini 1, di sini juga 1, dan di sini 2. Gimana cara ngitung order ikatannya? Nah, ada rumusnya. Rumusnya untuk menghitung order ikatan dari struktur logis yang punya pada struktur resonansi. Pertama, Anda tentukan berapa jumlah ikatan yang terbentuk. Berapa jumlahnya? Oh, ada 1, 2, 3. Ya, ini juga 1, 2, 3. 3 ya. Nah, isinya 3. Terus dibagi dengan jumlah lokasi terbentuknya ikatan tersebut. Lokasi apa Bu? Jadi lokasi terbentuknya. Nah, ini loh, ini 1. Ya, lokasinya ini 2. Ya kan? Ini juga lokasinya. Ini lokasinya 1. Lokasinya 2. Nanti ini 2. Ya, jadi 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Jadi order ikatan untuk NO2 sama dengan 1,5 atau ion nitrit. NO2 itu ion nitrit. Ya, itu 1,5. Berarti dia di tengah-tengah antara single dan double bond. Ya, di tengah-tengah single dan double bond. Butuh waktu untuk nyatet, silakan. Saya kasih waktu. Ingat ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ikatlah pengetahuan dengan menuliskannya. Anda bisa menggunakan berbagai macam media, bisa diketik sekarang, bisa pakai gadget, ditulis seperti pakai pad gitu ya,
Atau saya suka itu pasti kertas dan pulpen atau pensil, itu sudah yang the best. Oke, sudah ya? Kita lanjut. Nah, sekarang apa hubungannya antara bond energy dan bond length? Ya, bond energy dan bond length. Nah, Anda lihat di sini bahwa NO itu single bond. Ini single bond. Panjang ikatannya 136, energinya 200. Nah, ini adalah biru yang dikatakan di sini NO2 yang pada NO3 itu dia letaknya di tengah-tengah. Ini yang tadi yang perhatikan yang ini. Dia tengah-tengah antara yang single bond dengan yang double bond. Ya, baik dari panjang ikatan ya, letaknya di tengah-tengah maupun energi ikatan letaknya juga di tengah-tengah. Ya. Itu yang dikatakan tadi order ikatannya 1,5. Lalu lanjut, tinggal sedikit lagi ya, fokus dulu sedikit lagi, selesai. Setelah itu Anda bisa latihan dengan soal yang sudah saya share tadi. Ada energi ikatan dan entalpi reaksi. Apa itu energi ikatan? Nilainya dapat dihitung dengan mengkalkulasi perubahan entalpi pada reaksi dalam fase gas. Diasumsikan bahwa pada ikatan kimia itu awalnya dia mengalami pemutusan ikatan pada molekul reaktan, menghasilkan atom yang terisolasi. Ya, karena itu pemutusan ikatan, maka melibatkan proses endotermis. Selanjutnya lalu atom-atom itu di-arrange lagi, membentuklah ikatan. Nah, karena pembentukan ikatan maka melibatkan eksotermis. Nah, jadi entalpi reaksi itu adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan dikurangi jumlah seluruh energi yang digunakan untuk membentuk ikatan. Itu adalah entalpi reaksi. Jadi perubahan energi yang dibutuhkan selama proses reaksi pembentukan dari reaktan menuju ke produk. Oke, ini termasuk bahasan terakhir yang terakhir ya. Ini. Distribusi elektron dalam suatu molekul. Tadi kita sudah lihat bagaimana cara membentukkan struktur Lewis. Sebenarnya pada struktur Lewis itu kita tahu bagaimana distribusi elektron pada suatu molekul. Tapi kemudian kalau kita perlu analisa kuantitatif, maka ada yang namanya muatan formal. Jadi kita bisa tentukan dengan angka ya, berapa distribusi elektron yang ada pada suatu molekul. Rumusnya adalah ini ya, muatan formal ini ya. Muatan formal, Anda tulis dulu. Muatan formal sama dengan dalam kurung jumlah elektron valensi tutup kurung dikurangi kurung besar ya, dikurangi kurung besar dalam kurung kecil jumlah elektron non-bonding atau elektron yang tidak digunakan untuk perikatan ditambah setengah jumlah elektron yang digunakan untuk perikatan tutup kurung kecil, tutup kurung besar. Muatan formal ini adalah metode yang digunakan untuk menentukan distribusi elektron pada struktur Lewis. Ya, untuk menentukan dia muatan positif atau negatifnya ada di atom yang mana. Oke, sekarang kita lihat. Ini adalah struktur Lewis dari apa ini CN? Tahu nggak ini namanya? Ion sianida. Masih ingat kasus kopi sianida? Ya, itu CN itu sianida. Nah, Anda lihat CN berapa jumlah elektron valensinya? C ada berapa?
C ada berapa? 4. N ada berapa? 5. Jumlahnya 9. Kita hitung sekarang. Di sini ada 6, di sini ada 2, di sini ada 2. Jumlahnya berapa berarti? 10. Padahal ini tadi 9. Ada yang tahu kenapa 10? Ada yang tahu kenapa 10? Tambahan -1. Iya, karena di sini ya ada ada muatannya, berarti dia nambah 1 elektron, berarti 9 tambah 1 sama dengan 10, ya, karena ada muatan negatifnya di sini. Ya, negatif kan artinya dia kelebihan elektron. Nah, dihitung dengan menggunakan rumus tadi, kita lihat masing-masing atom dengan muatan formal itu dihitung. Jadi nanti dihitung per atom ya. C, berarti banyaknya elektron valensi 4, dikurangi dalam kurung banyaknya elektron yang tidak digunakan untuk berikatan, ini 2, ditambah setengah kali 6. Nah, ini ya 6 sama dengan -1. Lagi sekarang N, banyaknya elektron valensi 5, dikurangi dalam kurung jumlah elektron yang tidak digunakan untuk berikatan 2, ditambah setengah kali 6, hasilnya 0. Dari sini kita tahu berarti pada CF- yang bermuatan negatif siapa? C atau N? C. Nah, berarti yang nulisnya yang benar itu ini negatif. Ketika dia bertambah dengan H+, reaksikan H+ menjadi H+. Bayangkan kalau Anda nggak tahu, kemudian Anda tulis di sini N-nya, tambah H+, nanti jadinya apa? CNH. Itu ya, itu fungsinya. Ya, Anda tahu muatan negatif. Oke, selanjutnya ini nanti kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Anda kerjakan latihan soal, ya, latihan soal yang sudah saya share itu. Nomor latihan soal kerjakan nomor 1 dan 2. Ya, nomor 1 dan 2 dulu. Ini Anda masih punya waktu 30 menit untuk mengerjakan. Minggu depan kita bahas bareng-bareng seperti biasa. Ya, Anda siapkan, nanti saya beri waktu untuk share screen mungkin ya. Tapi kita teruskan materi dulu baru kita bahas besok. Dari sini ada pertanyaan? Alhamdulillah sudah sampai slide nomor 47. Ya, jadi ini slide-nya ada 85. Kita teruskan minggu depan. Nanti kalau dilanjutkan sampai 85 Anda terlalu overload, nanti burn out yang ada. Oke, kita akhiri. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada.